ini saya mau coba bahas, apa sih cara paling baik untuk mengatasi yang namanya penyakit jiwa atau penyakit pikiran. Nah, gini. Kita harus tahu gini. Yang namanya jiwa dan pikiran itu adalah sesuatu yang imajiner atau sesuatu yang tidak terlihat. Kemarin ada orang yang datang kepada saya, dia bilang gini, Pak, saya kok nggak bisa tidur ya. Udah lama saya nggak bisa tidur. Dulu saya nggak pernah, sekarang saya nggak bisa tidur. Saya menjawabnya gini, orang tidak bisa tidur berarti ada aktivitas di dalam otaknya yang berlebihan. Tapi dia juga mengatakan, oh saya tidak ada masalah, tidak ada pikiran kok. Tidak mungkin. Karena tidak mungkin orang yang biasa bisa tidur tidak bisa tidur. Itu pasti ada jeda, ada suatu ruang di mana ruang inilah yang menyebabkan masalah dari yang bisa tidur menjadi tidak bisa tidur. Nah, ruang inilah yang menyebabkan masalah. Nah, saya memberikan solusi begini. Itu adalah sebuah tanda bahwa ada gangguan pikiran, ada gangguan jiwa di situ yang mungkin tidak disadari. Nah, solusi paling baik untuk mengatasi gangguan kejiwaan, gangguan pikiran, solusi yang terbaik adalah harus diatasi dengan segala sesuatu yang juga tidak kelihatan. Banyak orang gini, banyak orang mengatasi segala sesuatu yang tidak kelihatan dengan sesuatu yang kelihatan. Contohnya gini, banyak orang mengatasi penyakit stresnya dengan cara merokok, dengan cara makan yang banyak, dengan cara minum alkohol, dengan cara dia obat terlarang, dengan cara dia pergi ke diskotik dan lain-lain gitu, dengan cara melakukan sesuatu yang merusak tubuhnya. Banyak orang mengatasi penyakit atau gangguan yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan. Gimana caranya? Gimana bisa ketemu? Yang tidak kelihatan diatasi yang kelihatan, kan nggak susah ketemunya. Nah, cara paling baik untuk mengatasi sesuatu yang tidak kelihatan adalah dengan sesuatu juga yang tidak kelihatan. Apa sih sesuatu yang tidak kelihatan itu? Yaitu beribadah kepada Tuhan. Karena gini, orang yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan pikiran, dia menghadapi sesuatu di alam yang tidak kelihatan. Makanya hanya Tuhan yang bisa membuat orang yang mengalami gangguan jiwa atau pikiran itu bisa melihat solusi di alam yang tidak kelihatan itu. Nah, makanya saya sangat yakin orang yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan pikiran, kalau dia banyak beribadah, dia banyak berdoa, dia banyak menemukan kedamaian dengan Tuhan, dia otomatis akan sembuh dengan sendirinya. Tidak akan memakai obat sama sekali. Jadi, jangan pernah salah melakukan sebuah pengobatan gitu. Yang tidak kelihatan harus diatasi dengan yang tidak kelihatan. Sehingga kita bisa melihat solusi di dalam yang tidak kelihatan itu. Yang tidak kelihatan jangan diatasi dengan yang kelihatan. Dengan kita melihat soal itu kita merasa jiwa kita udah beres. Tidak akan pernah beres. Ya. Jadi itu harus diingat. Kalau kalian banyak beribadah, saya sangat yakin ini akan berangsur-angsur pulih. Nah, makanya kadang orang yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan pikiran belum bisa diatasi, dia memakai jasa dokter psikiater untuk diberikan obat. Nah, diberikan obat itu bukan untuk menyembuhkan, bukan. Diberikan obat itu memberikan kalian kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan apa yang ada di dalam pikiran kalian. Nah, seperti saya bilang tadi, dengan kalian mengkonsumsi obat dari dokter, gunakan jeda waktu ketenangan itu untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menemukan jawaban yang selama ini kalian tidak tahu, yang selama ini kalian tidak menemukan jawabannya di dalam Tuhan. Sehingga kalian bisa berjalan di dalam kedamaian jawaban yang Tuhan berikan dalam hidup kalian. Sehingga nanti obat ini lama-lama kalian sudah tidak akan pakai lagi. Kalian akan lepaskan itu. Karena kan kalian sudah dapat jawabannya. Tidak menemukan jawaban,
Makanya cemas terus. Makanya dikasih obat supaya tenang, supaya dalam ketenangannya bisa menemukan jawaban di dalam Tuhan. Nah, ketika sudah menemukan jawaban di dalam Tuhan, berjalan dalam kedamaian yang Tuhan berikan, makanya obat tidak perlu lagi karena kan sudah tenang. Ya. Nah, itulah solusi yang paling baik. Jadi jangan pernah salah mengambil pengobatan. Yang tidak kelihatan harus diatasi dengan yang tidak kelihatan. Oke, saya berharap video ini membantu. Dan mau dukung saya dengan subscribe, like, share, komen, dan bunyikan belnya.